Shalom Bapak Ibu Saudara, pesan dari Bapak Pendeta Samuel Pasaribu STH MPD, Gembala Sidang Gapkin Kasih Perawang. Selamat mendengarkan. Masih banyak orang tidak mengerti cara tepat mengelola waktu atau mempergunakan waktu dengan baik, menganggap bahwa masih ada lain waktu sehingga sering mengulur waktu dan berkesan bermalas-malasan. Masih suka menunda-nunda waktu seolah waktu tidak akan habis pada waktunya. Saudara, tentu masing-masing kita memiliki batas waktu dalam semua hal yang sedang kita kerjakan. Ada limit waktu, bukan unlimited. Justru kita sedang bergerak dengan waktu. Jangan sampai gerakan hidup kita terkalahkan dengan waktu. Alkitab berkata, hari-hari ini adalah jahat. Di dalam kondisi waktu yang Tuhan izinkan untuk kita alami, tentu banyak hal yang saudara lakukan. Contoh, melakukan tanggung jawab sebagai seorang suami. Seorang suami harus bertanggung jawab penuh. Di dalam tanggung jawab itu justru dia sedang mempergunakan waktu sebaik mungkin dengan memperhatikan apakah semua hal yang dia lakukan adalah kehendak Tuhan atau tidak. Seorang istri harus bertanggung jawab penuh dengan tugasnya sebagai istri dan sebagai seorang ibu. Seorang anak pun harus bertanggung jawab penuh dengan tugasnya sebagai anak, menghormati orang tua. Dalam Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah, artinya berjuanglah, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di dalam terjemahan Balta Toba, Efesus 5 ayat 17, dibaheni unang magabe mauto hamu, alai atusi hamu ma manang dia lomoni rohani Tuhani. Di dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini, tentu perjuangan vital saudara adalah mampu memahami kehendak Tuhan. Hanya dengan berusaha, berjuang supaya mengerti kehendak Tuhan, maka kita mampu mengalahkan hari-hari yang jahat ini. Orang yang sungguh mengasihi Tuhan tidak berkonsentrasi kepada apa yang dia kehendaki atau apa yang dia ingin lakukan, tetapi pusat konsentrasinya adalah apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki tidak harus sejalan dengan apa keinginan atau kebutuhan saudara, dan mestinya apa yang Tuhan kehendaki menjadi pusat kehendak saudara di dalam seluruh kehidupan ini. Sekalipun sesuatu terjadi tidak sesuai dengan kehendak saudara dan itu menyakitkan bagi saudara, tetapi saudara mampu berkata, lanjutkan Tuhan jika itu menyenangkan hatimu. Maka di tingkat ini, di dalam kondisi ini, Tuhan dibahagiakan oleh sikapmu yang benar di hadapannya. Tertulis dalam kitab Mazmur 73 ayat yang ke-26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kalau saudara mengerti kehendak Tuhan, tentu saudara mampu mengalahkan hari-hari yang jahat ini. Tentang makan, minum, bisnis, dan segala hal yang mendatangkan berkat finansial, rezeki, atau tentang pemenuhan kebutuhan jasmani, tidak perlu dikhawatirkan, Tuhan pasti menolong. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Oleh sebab itu, janganlah hidup sembarangan, tetapi usahakanlah supaya saudara mengetahui apa yang Tuhan mau untuk saudara lakukan. Saya mengajak saudara untuk berkonsentrasi kepada apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan menjadi kesukaan bagi Tuhan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.